Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Rumah Bersama Orang Cianjur dan Cianjur Law News Jabar. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema mengenal lebih dekat sosok Bayu Eka Prayoga yang saat ini sangat sedang hangat diperguncingkan di dunia medsos maupun di dunia di daratan ya. Karena sosok Kang Bayu ini tiba-tiba muncul menjadi sosok yang terpilih sebagai Ketua Karang Taruna yang dilaksanakan di Hotel Baidil. Nah, sebelumnya karena nama Kang Bayu itu tidak ada, maka ini yang menjadi menarik diperguncingkan. Nah, sosok Bayu ini, makanya kenapa kita saat ini mengagendakan bertemu dengan sosok Kang Bayu untuk mengenal, karena di Rumah Bersama Orang Cianjur banyak juga yang menanyakan siapa sebetulnya tokoh sosok Kang Bayu ini. Maka untuk itu mari kita langsung sapa beliau. Selamat siang Kang Bayu. Ya, siang Sadayana. Pertama mungkin Kang Bayu ada yang ingin, ya karena saya sebagai admin di Rumah Bersama, ada sebagian komen-komen yang ada sebagian yang sudah mengenal Kang Bayu, juga ada juga yang belum, termasuk ke admin. Ada juga yang nge-WA, ada yang nge-inbox, itu siapa sih Kang Bayu teh cenah gitu, katanya sih orang anaknya Baidil cenah, apa betul cenah ya. Daripada saya yang jawab kan mending langsung orangnya. Mangga Kang Bayu langsung. Terima kasih rekan-rekan bersama Cianjur. Perkenalkan, nama saya Bayu Eka Prayoga. Umur saya sekarang baru 28 tahun. Masih muda, masih imut-imut. Sudah. Saya anak pertama dari tiga bersaudara. Dari tiga ya? Dari tiga bersaudara. Saya anak pertama dari tiga saudara. Saya sudah berkeluarga. Oh ya. Saya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Ya. Adanya keduanya perempuan gitu. Adik saya laki-laki satu-satunya, paling ganteng. Itu. Saya paling ganteng, saya pertama. Saya dilahirkan oleh ayah saya. Dari dulu memang dididik keras. Dididik keras. Ya. Bagaimana caranya? Saya tidak boleh manja-manja, saya tidak boleh senang-senang. Yang makanya dari dulu saya selalu bekerja keras bagaimana caranya supaya hidup kelak di kemudian hari bisa mencapai apa yang saya inginkan. Ada targetan ya. Targetan. Makanya saya alhamdulillah di umur saya yang masih 28 tahun ini, saya sudah dipercaya ayah saya memegang kendali semua perusahaan yang orang tua saya ada. Jadi Pak Bayu ini sudah dipercaya di usia ya? Baru 28 tahun. Baru 28 tahun dipercaya untuk memanajemen perusahaan, seluruh perusahaan ya? Seluruh perusahaan yang apa aja tuh Pak Bayu tuh perusahaan? Di situ ada, mungkin saya ada CEO Baidil Group yang ada hotel yang ada dua di Cianjur. Lalu ada properti, ada perumahan Baidil Regency. Lalu ada wisata air. Wisata air tuh di mana Pak Bayu? Tepatnya di Bobojong Mande. Di Bobojong Mande. Mungkin kalau anak-anak dulu pernah berenang di Gor Bayu itu. Ya sebetulnya saya juga pernah dengar Gor Bayu. Tapi nggak tahu Bayu siapa. Oh iya, ini pemirsa. Ternyata ini Gor Bayu pemiliknya. Iya, itu alhamdulillah di situ mungkin salah satu perusahaan Baidil Group. Alhamdulillah setelah saya mungkin lepas dari kuliah, saya coba bekerja dulu, mungkin tidak langsung. Saya coba memegang salah satu perusahaan. Setelah terus berjalan, ayah saya mungkin terus dicoba, banyak rintangan, banyak cobaan yang mungkin
mendewasakan saya, alhamdulillah di umur saya dulu selepas kuliah, dan akhirnya setelah saya menikah dan orang tua saya sudah percaya bahwa saya siap dan bisa memegang amanah ini, alhamdulillah semua perusahaan saya sekarang dipercaya oleh saya. Gitu. Apapun perusahaan yang mungkin ayah saya memegang kendali sekarang. Gitu. Orang tua dipercaya penuh ya? Dipercaya penuh dari mungkin pembangunan atau apa sudah mulai dari mulai pembangunan ya. Awal sampai perekrutan semua karyawan sudah luar biasa ini pemirsa. Sudah mulai mempercayai saya karena saya dulu dididik memang keras, jadi tidak ada kamu orang ada atau gimana, tidak ada. Kamu harus belajar dari nol bagaimana. Jadi di saat mungkin ayah saya berpikiran di saat memang nanti umurnya memang tidak panjang, dia sudah bisa memegang kendali ini dengan tenang ya. Dengan tenang. Gitu. Ini luar biasa pemirsa, di umur 28 tahun sosok Kang Bayu ini ternyata sudah dipercaya memanajemen. Jangankan ada beberapa tadi disebutkan ya, ada properti, ada hotel ya. Ini waterboom. Ini jangankan tiga jenis nih, satu jenis saja sebetulnya bukan pekerjaan mudah ya. Bagaimana membangun sebuah hotel dan memaintenannya supaya bisa eksis bertahan, apalagi di saat masa pandemi corona ya, COVID-19 ini yang sudah kita banyak lihat cerita termasuk di Bali, kota wisata juga banyak penurunan drastis. Iya, betul. Dan ternyata sosok Kang Bayu ini bisa melewati semua itu di masa-masa kritis ini, bukan pekerjaan yang mudah pemirsa. Luar biasa. Kalau menurut saya saya juga terharu sekali nih, ingin belajar juga terhadap Kang Bayu nih soal manajemen sebuah perusahaan. Terus yang selanjutnya Pak Bayu. Pak Bayu juga katanya ada informasi ke admin nih, selain di yang tadi mengelola perusahaan juga aktif juga di senang hobi ya, hobi bermotor-motoran ya. Iya, mungkin. Jadi saya dari dulu memang hobi otomotif, memang dari kecil. Saya berkeinginan waktu kecil menjadi pembalap, tapi memang ayah saya dan saya pun tidak sampai terjadi karena mungkin tidak meridhoi gitu. Dulu saya pernah, boleh kamu jadi pembalap tapi kamu harus ranking 1. Ya, saya belum pernah ranking 1, baru sampai ranking 5 baru bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya saya di saat saya sedang berusaha, saya memiliki tim balap. Tim balap ya. Namanya apa itu Pak Bayu? Namanya tuh BDS 318. Nah, mungkin kalau pencinta media otomotif semua sudah pada tahu BDS. Saya yakin itu. Apa itu BDS itu Pak? BDS itu singkatan Ideal Speed. Ideal Speed. Itu mungkin tahu. Karena tim BDS ini memang salah satu tim balap Cianjur yang kemarin balap di kancah nasional dan bisa masuk 3 besar. Masuk 3 besar? Juara nasional. Di kejuaraan apa itu Pak? Itu balap motor grass track. Boleh grass track ya. Cross lah. Yang gitu. di mana tuh diadakan di daerah? Di mana? Di Jawa, di Jogja, di Kalimantan, banyak lah. Banyak sekali. Saya yakin kalau pecinta otomotif pasti tahu BDS 318, tim dari Cianjur yang memang luar kota udah tahu juga. Gitu. Dan ini satu-satunya tim dari Cianjur yang ikut balap nasional. Iya. Dan mendapat trofi juara ketiga pemirsa nih, informasi yang bagus. Jadi sosok Kang Bayu ini ternyata diam-diam menghanyutkan juga nih. Kalau di dunia otomotif, alhamdulillah sudah pada kenal dengan saya. Ya mungkin sekarang saya mencoba di hal yang baru, tapi saya sudah sebelumnya juga mungkin di Karang Taruna saya sudah pernah berorganisasi di Karang Taruna Desa Makarsari. Di Karang Taruna pernah juga ya. Karang Taruna Desa Makarsari. Iya. Lalu Kecamatan Cianjur Kota. Terus ada kalau di karir Karang Taruna selain di desa apa ada? Iya, kemarin mungkin pas kemarin setelah
Saya di desa, terus saya kemarin bisa jadi sekretaris di eranya melanjutkan Pak Mudrik. Kemarin saya jadi sekretaris Karangma Kabupaten. Oh, waktu Pak Mudrik menjadi ketua, saya jadi Pak Bayu itu sekretarisnya. Ya, betul. Alhamdulillah saya bisa dipercaya di yang umur masih muda ini gitu, sudah dipercaya jadi sekretaris dan bisa memegang itu. Pak Bayu selain tadi ya mengelola hotel, mengelola properti perumahan, terus apa waterpark, teman bermain itu. Terus ada lagi nggak bidang usaha misalkan di bidang pertanian? Oh gitu? Ada ya. Mungkin sekarang kan setelah saya nanti jadi ketua Karang Taruna, saya sekarang ada usaha sedang merintis lagi ada di Supa, ada di Lele, itu untuk lele sama Supa. Iya, Supa. Itu rencana saya nanti untuk teman-teman Karang Taruna desa diadakan diklat gitu supaya semacam diklat. Iya, diklat. Nanti saya ada tempatnya biar mereka bisa belajar berusaha UMKM di desanya masing-masing. Jadi tidak tergantung dengan siapa, dia belajar usaha supaya bisa mandiri. Supaya mandiri ya. Gitu. Ada itu, sudah saya siapkan lah. Sudah siapkan. Luar biasa. Jadi menyiapkan usaha jamur dan lele untuk UMKM nanti Karang Taruna desa untuk belajar supaya di desanya bisa mandiri dan bisa bangkit gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Kang Bayu, tapi bukan berarti terakhir bertemu dengan Kang Bayu biasanya. Ini terakhir pertanyaan untuk sesi kali ini. Ini ketika Kang Bayu misalkan ditetapkan atau ada pengesahan ya berbentuk surat keputusan dari Bupati Bapak Herman Suherman dan Partai Bemulyana, setelah mendapatkan surat keputusan itu, apa yang akan Kang Bayu lakukan selain tadi kan sudah disebutkan ya programnya mengajak para pemuda Cianjur untuk mandiri dari sisi usaha. Ya, tadi mengajak sudah persiapan jamur dan lele ya betul. Nah, harapan Kang Bayu apa ini selain itu? Mangga silakan. Baik, terima kasih Kang Nasir. Insya Allah dengan terpilihnya saya jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur periode 2021-2026, saya tegaskan bahwa saya akan berusaha menjaga dan mempertahankan marwah Karang Taruna sebagai organisasi yang memang mampu bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Cianjur, sehingga ke depan Karang Taruna bisa berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan yang lain untuk membantu memperdayakan sosial dan kabupaten di dalam menciptakan kesejahteraan seluruh pemuda yang seluruh pemuda itu. Tentunya juga saya berjalan atas bimbingan dan arahan oleh Pak Bupati Kabupaten Cianjur selaku pembina organisasi Karang Taruna. Nah, gitu. itu harapan pada publik ya. Ya, doakan saja teman-teman. Harapan kepada Pak Bupati bagaimana Pak Bupati? Harapan Pak Bupati semoga terus bersinergi dengan Karang Taruna, bisa bisa memberdayakan para pemuda supaya Kabupaten Cianjur bisa maju. Itu aja mungkin. Demikian, ini menarik sekali pemirsa Rumah Bersama Orang Cianjur dan Cianjur Law News Jabar. Hari ini alhamdulillah kita dapat menggali siapa sosok Kang Bayu. Ternyata luar biasa ya. Dari tadi sudah kita simak, ternyata Kang Bayu ini sudah bisa mengelola dari mulai proses pendirian Hotel Baidil, membangunnya, mendesainnya bangunan ya sampai membangun, kemudian merekrut karyawan dan akhirnya sampai saat ini bisa berdiri kokoh dan menjadi pemimpinnya di sini. Itu bukan pekerjaan mudah pemirsa nih. Dan dari sana mungkin Kang Bayu punya modal dasar untuk mengajak pemuda-pemuda lainnya agar itu ketularan ya, ketularan itu yang namanya pengusaha muda yang mandiri, agar tidak cengeng, tidak sedikit-sedikit minta, bukan gitu, tetapi menjadi kaum pemberi ya. Ini sangat ada hikmahnya. Mudah-mudahan ini perbincangan ini bukan yang sekali ya, ya. Nanti akan ada sesi berikutnya yang lebih. Nanti kita sekalian kan lihat di
peternakan lele di Supa sambil kita lihat-lihat untuk. Wah, ada itu ya, sudah berjalan betul sudah ya? berjalan. Di lokasinya di daerah mana? Ada di daerah Baros, di daerah Baros. Di daerah Baros. Demikian pemirsa, mudah-mudahan perbincangan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan ada hikmah yang positif yang bisa diambil. Untuk nanti di acara selanjutnya kita saksikan lagi. Nanti akan saya dengan Kang Bayu akan reschedule untuk mengetahui lebih jauh siapa sosok Kang Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bayu.